Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islamlah kalian ketika sholat, tetapi menegakkanlah kalian keadilan ketika anda menjadi jaksa. Itulah yang disebut Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika bapak ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu tidak dengar dakwah. Di rumah dia bilang, kau tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumahmu. Alhamdulillah kita berhasil meninggalkan setan di rumah, tinggal di tempat ini. Apakah setelah di tempat ini setan menyerah? Tidak. Nah, goda aku lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jangan aku dengar ceramah, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana aku mau dengar ceramah kalau sibuk kok begini? Sudah dikasih tahu masih juga ada pegang HP-nya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan mau kau kena godaan setan, kau sudah setan. Simpan dulu HP bu ya, simpan dulu ya. Bisa? Bisa? Kenapa Ustadz kita mau rekam? Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jernih, dan saya takut ada lagi keseleo mulut saya akhirnya viral. Jadi simpan dulu ya. Kita mau dengar ceramah Ustadz, jangan rekam. Ada kamera saya bawa. Itu kemana itu kameraku? Nah ini sini, ini di kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Nonton YouTube. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan kau skip. Kalau ibu nonton, lalu nonton iklannya 1-2 iklan, ibu ikut membantu orang-orang yang kami sekolahkan dan membangun rumah ibadah. Karena semua keuntungan yang kita dapat di YouTube, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi dan beberapa puluh anak kita kuliahkan dan kita sekolahkan. Dari mana Ustadz dapat? Bukan korupsi. Tapi dari mana? Itulah yang bapak ibu nonton YouTube saya. Maka jangan lupa like and share. Ya, jangan ketawa, saya serius ini. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Nah ini, dengarkan ibu-ibu. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Head on, hai guys. Kita lagi di Jepang guys, mengikuti pengantin ini yang mewah sekali guys. Ternyata perampok. Apa kau dapat itu? Tapi kalau kau follow Ustadz, dapat kau ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan lagi ilmunya pahala, banyak pahala kau dapat. Tapi kalau artis, apa kau dapat? Makan ki, nasir lagi, kita lagi ini 1 piring sekian guys, apa kau dapat? Maka follow ulamamu supaya kau dapat pahala dalam bermedsos. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Teku Rahman SH.MH, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh insan kejaksaan di tempat ini yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir di tempat ini, yang saya doakan Ibu selalu sehat walafiat, bahagia dalam rumah tangga. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok, gaspol atau rem-rem ini? Hah? Nggak pakai kayak itu rem kalau ku gaski? Oke, pertama, jangan bawa perasaan, tapi pakai iman dengar ceramah. Ya, 1, ini dulu saya mau gas. Dan hebatnya, suamimu yang kajati, suamimu yang kajari, suamimu yang aspidum, kamu yang jadi dapat juga kecil-kecilnya itu jabatan. Iya toh? Dan biasanya istrinya itu pejabat, lebih hebat pengaruhnya daripada pejabatnya. Iya toh? Iya. Biasa itu dalam hidup, biasa itu. Biar setengah mati mah kau nasuka kajati, kalau ndak nasuka kau istrinya, ndak jalan urusanmu. Biasa itu. Memang begitu kehidupan sosial.
Maka syukuri. Cara syukurinya, jagai suamimu. Itu caranya. Bagaimana jaga suamimu? Jangan kau periksa HP-nya. Nggak ada gunanya kau periksa HP-nya. Iya toh? Kau periksa HP-nya, kau kalah jago penyidik. Nah, kasih dia kau HP-nya 1, masih ada 4 di kantornya. Untuk apa? Untuk apa kau periksa HP-nya? Kalau kau sayang kepada suamimu, jaga dia dalam bekerja. Manusia pertama yang melakukan pembangkangan kepada Allah itu jabatannya Nabi, bukan Kajati. Nabi jabatannya. Siapa? Adam alaihissalam. Kalau ada pegawai negeri, Nabi tahu gajimu itu pegawai negeri. Biar kau pun tampanting tak. Kalau banyak uangmu tidak ada bisnis yang lain, pasti kau salah gunakan jaksamu. Apa yang kau banggakan? Jangan kau marah, kau tonji bilang gaspol. Apa yang kau banggakan? Maka istri yang baik, dia jaga suaminya, dia jaga marwah suaminya. Daeng, ajak mu papa siri-siri. Namo dek tamasogi, tapi dek tomu balu ya lemu. Itu istri yang baik. Yang kau pergi pengajian, pulang kau kompori suamimu. Apa itu? Baru 4 tahun jaksa suamina. Dede, mobilnya bagus na pak. Kita 10 tahun maki, itu terus. Mobil 1 juta umat. Ya ketawa, saya serius sini. Bu, tolong jawab Pak. Ada 2 perempuan, satu tinggi jabatannya suaminya, tapi pakaiannya tawa ala kadarnya, bersahaja hidupnya. Satu tinggi jabatan suaminya tapi glamor. Mana yang mulia di hadapan ibu? Mana? Yang orang akan cerita kebaikannya, apa Nabi lewat? Siapa itu? Istrinya Kajati itu. Masa? Iya baik na tahu panunya di. Biasa ji pakaiannya, penampilannya. Itu temanku baru 2 tahun jasa dede, istrinya kayak toko emas berjalan. Siapa yang Allah angkat derajatnya? Orang yang rendah hati, orang yang santun ngomongnya, orang yang hidupnya bersahaja. Itu bahkan meskipun suaminya sudah pensiun akan dijadikan teladan. Dan ibu tahu itu semua, tapi tidak sampai di hati. Kenapa? Setan halangi kok. Nah, kalau ada istri jaksa, penampilannya mewah, pasti kau dicibir, pasti kau dicerita, cuma tidak berani cerita di depanmu. Nasabi, Allahu Akbar. Ibu-ibu, cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang dulu. Kau doakan suamimu, supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Jangan mau kau cari muka sama istri Kajati, istri Kajari, istri dan capek. Tidak ada harga dirimu. Sekolah mau kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri, seolah-olah tidak ada sekolahmu, menjilat saja kerjamu. Kau tidak malu jadi manusia penjilat? Dan memang kau marah nak kau tonji minta digas. Maka itu suami bu, kalau istrinya selalu nasihati, dek tak lupa lakemu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dong memang tong ini. Apa jipalik kau tingginya sekolah tidak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Kau jadi perampok suamimu dan pada akhirnya masuk penjara. Enggak kan? Siapa yang tidak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kadang kami laki-laki rela melakukan apa saja, yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah, bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak, tunjukkan yang batil adalah batil, perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah.
Ya Allah, kalau rezekinya jangan kau halangi, kalau rezekinya mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu ke WhatsApp suamimu, bang, jangkit cemas, jangan menghalalkan segala cara. 8 rakaat saya doakan kita di dalam salat duhaku, insya Allah tolong ki, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ini tidak, pergi suaminya kasihan cari nafkah, kadangkala setengah mati tidur begadang di kantornya supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya pergi mima gosip, tawaf di komplek, nah kelilingi semua itu rumah cari bahan baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri, apa fungsi tak sebagai istrinya suami tak dalam cari nafkah? Maka istri yang baik, lindungi suamimu, jaga suamimu, ingatkan dia sholat, ingatkan dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka suamimu jadi saksa, kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos, berapa banyak kasihan laki-laki yang karirnya baik, yang sekolahnya tinggi, terpaksa dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati ibu, siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suami tak. Ya toh, dinasihatin ya. Maka kalau bukan saya, siapa lagi mau nasihati ki? Kalau bukan ulama, siapa lagi mau nasihati ki? Mertua tak kita tidak dengar, ipar tak kita tidak dengar, orang tua tak kita tidak dengar, apalagi suami tak. Itu gunanya diundang ki pengajian di sini. Ya. Dengar, poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo, glowing, apalagi itu bleaching, apakah itu namanya, apa itu, skincare. Itu yang kasih habis suamimu. Apakah itu nak butuhkan suamimu yang glowing? Bukan, hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh, pengusaha skincare selingkuh. Siapa nak tamani selingkuh suaminya? Pembantuna. Si mau kok. Ayo, kalau suamimu tergoda dengan cantiknya, tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini. Habis suami ratusan ribu. Saya heran, kenapa semua pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan komaran. Sampai biar jalan susah Tony. Belendeng. Jangan marah bunda, jangan marah. Ini nih gunanya pengajian supaya ada tong perubahan. Maka istri yang baik, kalau cara bersyukur, lindungi suami tak, nasihati, ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak, tawakal ilallah, berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suami tak, doakan ki, buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi, siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi, istri tak, istriku saya bu, sampai saya bilang Pak Waka, selalu saya bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik menonton saya istriku bu, Masya Allah. Saya kalau mau, padahal saya tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau pergi, ambil ranselku. Kan subuh-subuh biasa kan, pesawat pertama jam 4. Nah, ambil itu ransel, nah berat kuliah. Saya bilang jangan sayang, berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa nak bilang? Beratnya ini tidak ada artinya dibanding beratnya Ustadz sebagai pendakwah mencari nafkah untuk kami. Ini langsung perasaan. Oh male. Sampai di mobil. Nak cium tanganku dulu. Cukup nih? Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi nih. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Woi Pak Jaksa, pada jadi dicium istri kau begitu. Punya upah. Ibu-ibu
hari Adiaksa ke-64 ini coba ibu mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan ki besok. Bertengkar ki malam, lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi, doakan, cium tangannya, dan jangan kau lepaskan tangannya kalau dia belum bilang iya. Nah, cium, sudah itu bang, ridhoi saya. Kalau dia bilang iya dek, baru lepas. Pergi, ku lepas di kau pahlawan.